Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vanesta Septiaksa Soekarno Putra dengan NIM G00251109 dari kelompok A5. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan mengenai anatomi trunkus encephalitis, nervi cranialis, dan circulus arteriosus Willisi. Untuk laporan yang pertama, Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerak tubuh yang makin lambat. Kaku pada otot dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaannya, A. Penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. B. Substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Yang C. Substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara terurutan anatomi penyusun batang otak atau trunkus encephalitis. Yang pertama, di sini kita akan menjawab dari soal yang ke tadi. Substansia nigra. Substansia nigra adalah struktur ganglia basalis yang terletak di otak tengah yang memainkan peran penting dalam mesokortikolimbik, circuit system, dan motorik system. Batas anatominya pada bagian anterior itu terdapat crus cerebri, untuk bagian posterior itu ada midbrain atau mesencephalon, midbrain tegmentum, dan lemniscus. Untuk bagian superiornya itu berbatasan dengan nucleus ruber. Ini adalah gambar substansia nigranya. Substansia nigranya di sini. Kalau di gambar sini substansia nigranya yang warna hitam. Next. Substansia nigra. Uh, substansia nigra pars dibagi menjadi dua, yaitu pars compacta dan pars reticulata. Yang pars compacta ini lokasinya itu di ventral, di depan ya. Kemudian jenis sel neuronnya itu neuron dopaminergic. Setelah itu untuk uh, yang pars reticulata itu lokasinya di dorsal. Jenis sel neuronnya itu neuron GABAergic. Next kita ke soal yang kedua, ganglia basalis. Di sini ganglia basalis tersusun atas yang pertama nucleus caudatus, yaitu bagian berbentuk lengkung dengan cabut di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Terdapat dua kabut, yaitu kabut nucleus caudatus itu melanjutkan diri ke dalam putamen, dan ada kabut dan cauda nucleus caudatus itu berakhir di kompleks amygdaloideum. Yang kedua ada nucleus lentiformis, itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada putamen pada bagian lateral dan globus pallidus di bagian medial yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Kemudian ada corpus amygdaloideum berhubungan dengan sistem limbik, berhubungan erat dengan uncus pada gyrus hippocampus. Kemudian ada yang keempat ada claustrum, yaitu lamina grisa tipis di antara putamen dan insulae. Nah, untuk yang ketiga itu bagiannya itu ada yang pertama mesencephalon atau midbrain tadi, kemudian yang kedua ada pons dan ada medulla oblongata. Nah, pada mesencephalon itu dibagi menjadi dua. Mesencephalon itu ada bagian-bagiannya, tempat nukleus dan nervusnya. Di sini terdapat dua colliculus superior dan dua colliculus inferior. Dan di sininya itu ada nervus 4, yaitu nervus trochlearis. Kemudian di sini tuh ada brachium colliculi inferior. Setelah di atasnya ini ada dinamakan brachium colliculi superior karena berada di atas. Kemudian di sini ada geniculatum medial. Geniculatum medial itu berada di antara brachium colliculi inferior dan brachium colliculi superior.
Kalau geniculatum lateral itu berada uh, di belakangnya dari brachium caliculi superior. Kemudian pons, pons itu bagi menjadi dua pars, pars basilaris pontis dan pars tegmentalis pontis. Pars basilaris pontis di sini terdapat ponsnya ya di sini. Pons itu bentuknya mirip dengan Patrick. Di sini terdapat banyak-banyak nervus yang mencarafinya. Di sini ada nervus 6, abdusan, dan di sini ada nervus 5, trigeminus, nervus 4, trochlearis, dan di sini juga ada nervus-nervusnya ya tadi. Kemudian itu bagian dorsal dinamakan pars tegmentalis pontis. Di sini banyak-banyak struktur yang sangat penting tentunya. Pertama ada tuberculum cuneatum, dia lebih sedikit lateral, lebih tinggi juga. Kemudian ada tuberculum gracilis, dia itu di inferior dan lebih ke medial. Kemudian ada sulcus medianus posterior, dia itu yang berada di tengah membatasi antara tuberculum gracilis satu dengan satunya. Kemudian ada fasciculus cuneatus itu pada bagian bawah dan fasciculus gracilis juga pada bagian bawah. Kemudian di sini terdapat trigonum nervi vagi yang bentuknya segitiga. Trigonum kemudian di sini juga ada trigonum nervi hipoglossi. Next kita ke yang terakhir ada petikan pons, petikan medulla oblongata. Ini sama kayak tadi. Nah, di medulla oblongata itu terdapat pedunculus cerebellaris inferior di bagian yang di sini. Kemudian ada sulcus atau sulcus itu melakukan limitans, kemudian triconum nervi hipoglossi, nervi vagi tadi, dan di sini juga terdapat tuberculum cuneatum, ventriculus funiculus lateralis medulla oblongata, trigonum gracilis, tuberculum gracilis, fasciculus cuneatum, fasciculus gracilis, sulcus medius, sulcus intermedius posterior, sulcus posterolaterales, kemudian ada opex di sini, bagian yang sangat kelihatan di tengah sini. Kemudian ada area postrema. Nah, itu aja. Nah, kita ke laporan yang kedua. Laporan kedua itu apa sih? Laporan kedua, Pak Joko. Seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda, diploid, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD setelah dilakukan pemeriksaan scan kepala. Dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Jelaskan sistem vaskularisasi sirkulus arteriosus Willisi. Jadi sirkulus arteriosus Willisi itu vaskularisasinya itu dimulai dari atas. Ini ada arteri cerebri ya anterior, dari arteri cerebri anterior kemudian menuju ke arteri cerebri media. Sebelum ke arteri cerebri media, di sini dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Arteri cerebri media itu merupakan eh, cabang dari arteri eh, karotis interna. Kemudian ke bawah bertemu lagi berdawah eh, untuk lanjutkan ke arteri cerebri posterior. Sebelum menuju arteri cerebri posterior dihubungkan oleh arteri komunikan posterior. Kemudian di sini ada arteri basilaris pontis.
cabang dari arteri vestibular. Ya, kemudian yang kedua soalnya adalah jelaskan anatomi tiga bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak mesenteral pons medula oblongata. Seperti yang saya jelaskan tadi, bagian tergus lebih dibagi mesencephalon pada bagian sini, pons bagian sini, medula oblongata bagian sini. Tempat nucleus nervus. Di sini terdapat colliculus superior, colliculus inferior, dan ada nervus trochlearis. Kemudian di sini ada brachium colliculus superior, brachium colliculus inferior, geniculatum medial, geniculatum lateral. Dan ada pons basilaris pontis. Pons basilaris pontis itu adalah dari anterior view. Dia itu seperti apa? Seperti glue, Patrick. Sini ada yang namanya arteri basilaris pontis. Dan di sini ada nervus-nervusnya. Dan di bagian pars tegmentalis, bagian dorsalnya, ini ada banyak bangunan pentingnya. Ada fasciculus gracilis, fasciculus cuneatum, sulcus medianus posterior, tuberculum gracilis, tuberculum cuneatum, dendrigonum hypoglossy, trigonum nervi vagi. Nah, ini kurang lebih sama. Nah, kemudian di sini ada sulcus-sulcusnya, itu sulcus posterolaterales, sulcus medianus posterior, sulcus intermedius posterior. Dan di sini ada opex dan area postrema. Next, kita ke soal yang terakhir. Gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus kranialis apa saja, sebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya tempat keluarnya terletak di bagian pons. Nuklei kranialis. Nuklei kranialis dimulai dari nukleus posterius nervi trigemini. Oh, di atasnya itu dimulai dari sini dulu. Nervus accessorius nervi oculomotorius. Nucleus nervi oculomotorius itu ada yang superior dan inferior. Nucleus mesencephalicus nervus trigemini, nucleus pontinus nervi trigemini, nucleus nervi hypoglossi, nucleus motorius nervi trigemini, nucleus nervi abducens, nuclei nervi facialis di sini, nuclei olfactorius superior, nuclei salivatorius inferior superior, nucleus ambiguus, nucleus dorsalis nervi vagi, nucleus nervi hypoglossi, nucleus cochlearis posterior, nucleus cochlearis anterior, nucleus seborrhea superior, vestibularis superior, nucleus vestibularis lateralis, nucleus vestibularis inferior, nucleus vestibularis medialis. Ini melakukan nucleus hypoglossus. Dan untuk penjelasannya sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.